Oke teman-teman, balik lagi di channel Supawanawan ya. Jadi ini adalah RD460 ya, dari merek Nico Steel. Jadi ini ukuran kawat lasnya adalah 2 kali 300 mm teman-teman ya. Jadi per satu kotaknya ini sekitar 2 kilo ya, 2 kilogram beratnya. Dan untuk harga ini sekitar Rp70.000 teman-teman ya, saya beli di offline. Dan fungsi dari kawat las ini sendiri untuk pengelasan pada umumnya ya, seperti tralis, pagar, untuk pipa biasa ya, pipa galvanis, pipa besi biasa. Oke, dan langsung aja kita cek spesifikasi atau tulisan yang ada di kotaknya teman-teman ya. Oke, dan jadi poin dari keterangan di atas teman-teman ya, jadi RD460 ini adalah kawat las yang bisa digunakan pada semua posisi ya, baik itu plat, horizontal, vertikal juga ya. Untuk keterangan yang lain di sini percikannya tidak terlalu banyak dan hasil pengelasannya halus ya, dan beberapa keterangan lain. Dan tentunya di sini yang paling poinnya adalah bisa digunakan pada semua posisi pengelasan. Oke, selanjutnya di bagian bawah di sini adalah rekomendasi ampere yang harus kita gunakan ya, supaya nanti proses pengelasannya menjadi tepat. Jadi seperti yang tampak di bagian paling pinggir teman-teman ya, ini diameter length ya, artinya diameter besar dari kawat lasnya, length ini adalah panjangnya ya, seperti yang teman-teman lihat ini 2 kali 300, dan di bawahnya adalah ampere yang disarankan teman-teman ya, mulai dari 20 sampai 50 untuk kawat las atau RD460 ini yang ukuran 2 kali 300 mm. Dan tentunya pengaturan ampere ini juga berpengaruh pada ketebalan besi yang akan kita las teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman las yang ukuran ketebalan besinya 1 mili ya, silakan teman-teman pakai ampere 30 aja ya, 30 atau 35. Nah kalau misalkan pengelasannya lebih tebal, silakan teman-teman naikkan aja ampernya sampai 50 ya. Begitu juga untuk pengaturan yang lainnya, untuk kawat las di samping ini 2,6 kali 350 mm ya untuk kawat lasnya. Di sini ampere yang disarankan tuh 60 sampai 100. Nah, jadi untuk besi tebal silahkan teman-teman pakai aja yang sampai 100 ampere ya, untuk ketebalan 1,8 atau lebih. Teman-teman gunakan 100 ampere aja udah oke ya. Nah, jadi kalau misalkan media yang dilas atau besinya lebih tipis lagi, 1 mili ke bawah, sebaiknya teman-teman mulai dari ampere paling bawah ya, atau 60. Oke, jadi cara menggunakan mengatur ampernya sama aja ya, seperti yang tadi. Silakan untuk besi yang tipis mulai dari standar yang paling bawah teman-teman ya. Jadi kalau misalkan bolong pada ukuran tertentu, silahkan dikurangi lagi untuk ampernya teman-teman. Selanjutnya keterangan yang berada di bagian bawah ya, yang saya tunjuk ini maksudnya kawat las ini akan lengket jika dalam keadaan lembab teman-teman ya, atau basah. Jadi silahkan dikeringkan dulu ya sampai benar-benar kering, atau dijemur juga bisa teman-teman, baru digunakan supaya kawat lasnya berfungsi maksimal kembali. Dan penyebab kawat las lengket lainnya nanti kita bahas secara lengkap teman-teman ya di segmen berikutnya. Oke, selanjutnya di sini keterangan lainnya adalah ini tipenya teman-teman ya, AW A51E6013 ya, ini akan kita bahas sekarang kode kawat lasnya. Dan di bawahnya high titania mild steel ya, atau baja lunak atau besi biasa ya, baja lunak. Itu aja keterangannya teman-teman. Kita buka aja ya kawat lasnya. Tidak ada keterangan lain lagi di sini. Oke, dan di sini tertera RD 460 ya, E6013 teman-teman. Ini agak kurang jelas ya kameranya.
Oke teman-teman, lanjut aja. Ini huruf E ini artinya adalah elektroda ya, atau kawat lasnya. Selanjutnya 60 ini adalah daya tarik atau daya tempel, daya lekatnya, hasil pengelasan ya. Jadi kalau misalkan di kode kawat las yang lain teman-teman menemukan angka yang lebih besar atau yang lebih kecil, ini menandakan kekuatan daya tarik dari hasil pengelasan kawat las itu ya. Kalau misalkan lebih tinggi, misalkan 70 80, itu artinya lebih kuat ya. Selanjutnya untuk nomor 1 ini adalah semua posisi pengelasan, yaitu baik plat, horizontal maupun vertikal juga bisa ya. Ini semua posisi pengelasan. Dan nomor 3 maksudnya adalah komposisi dari atau racikan dari campuran apa namanya untuk balutan terluar untuk kawat lasnya. Jadi artinya beda fungsi kawat las untuk salutan terluar juga berbeda teman-teman. Makanya ada berbeda warna-warna dari balutan terluar kawat lasnya ya. Oke, lanjut kita hitung berapa biji isi per kotak dari kawat lasnya. Gambarnya kita percepat aja teman-teman ya. Oke, jadi jujur saya sendiri tidak tahu ya jumlah persis dari per kotak kawat las ini. Jadi kemarin ada teman yang bertanya ya di kolom komentar untuk jumlah per biji ya, total banyak kawat las ini saya sendiri tidak tahu. Jadi makanya di video ini saya tambahkan proses menghitungnya ya. Jadi saya percepat aja supaya cepat selesai. Jadi kemarin tuh saya bingung mau jawab apa karena saya sendiri tidak tahu teman-teman ya berapa total dari per satu kotak kawat las ini. Mungkin dianggap kurang penting atau malas ngitungnya ya. Jadi beberapa rekan tukang las juga ya di daerah sekitar sini rata-rata banyak yang tidak tahu jumlah total dari kawat las ini dalam per satu kotaknya teman-teman ya. Kalau saya sendiri ngerasa malas ngitung teman-teman ya. Dan ternyata total jumlah ini adalah 200 biji teman-teman ya untuk total kawat las yang per satu kotak. Oke, selanjutnya kita akan bahas penyebab kawat las lengket teman-teman ya. Di sini ada beberapa faktor ada penyebab kawat lasnya lengket ya. Jadi pertama di sini seperti yang saya garis merah ya paling bawah, ini adalah penyebab pertama, itu lembab atau basah. Yang kedua, media yang kita las itu berkarat teman-teman, atau masih ada cat yang nempel atau minyak, oli dan sejenisnya yang menghalangi kawat las ya ketika kita proses pengelasan. Selanjutnya, ampere yang kita atur itu terlalu rendah ya. Kalau misalkan terlalu rendah teman-teman, itu nanti daya yang keluar memang tidak cukup untuk membakar salutan dari kawat las tersebut. Nah, sebaliknya jika kita mengatur ampere terlalu tinggi ya, pada saat pengelasan itu percikannya itu akan terasa agak keras ya. Jadi kerasa agak mental-mental gitu, teman-teman. Lanjutnya untuk nomor 4 di sini daya listrik itu lemah ya. Jadi pernah mungkin di lapangan ya, untuk teman-teman yang pernah di lapangan pasti tahu cara ini ya. Kalau misalkan listrik lemah paling ngambil dari atas ya, ini rahasia umum dari tukang las. Nah tapi pada saat itu kita temukan meskipun kita ngambil dari atas ya, listriknya itu tetap lemah teman-teman. Artinya itu adalah penyebab dari kawat las itu lengket juga ya, dayanya itu memang lemah yang mahal. Jadi nggak sampai jeglek ya karena kita ngambil dari atas, tapi tetap aja daya itu nggak cukup buat ngebakar kawat las. Oke, seperti kode kawat las yang kita bahas ya dari awal tadi, kalau misalkan kita salah menggunakan kawat las juga penyebab kenapa kawat lasnya lengket ya, seperti teman-teman yang pernah bercerita juga kenapa kawat las LB itu kayak lengket ya. Jadi karena penggunaannya itu bukan pada besi biasa teman-teman ya. Jadi LB itu lebih sering digunakan pada baja ya, lebih ke baja karena ketika menggunakan itu berasa agak lengket kawat lasnya. Oke, jadi teman-teman penting juga untuk teman-teman pahami kawat las yang sudah kita bahas tadi. Penyebab lengket selanjutnya adalah kita menggunakan kawat lasnya itu agak tegak lurus ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya ketika kita menggunakan itu agak miring ya, agak miring. Jadi media yang menyentuhnya itu adalah bagian terluar ya dari kawat lasnya atau salutannya ini. Jadi kalau menyentuh bagian tengahnya itu nanti akan menempel teman-teman ya. Penyebab selanjutnya adalah karena
lapisan terluar ya, lapisan terluar dari kawat las kita itu terkelupas ya, seperti ini. Jadi kawat bagian tengah itu kelihatan. Jadi cara membuangnya adalah teman-teman oret-oret aja ya, sampai menyala, sampai habis untuk bagian tengahnya, sampai sejajar dengan balutan terluar, atau dipotong langsung aja teman-teman ya, supaya pengelasannya normal kembali. Dan lanjut kita pada cara pengelasan yang paling mudah teman-teman ya, dan cara mengendalikan kawat las biar stabil ya ketika kita menggunakannya ya. Oke, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, kita akan mengendalikan kawat lasnya menggunakan tangan kiri ya. Jadi yang akan menggoyang nanti adalah tangan kiri. Nah, kalau misalkan teman-teman kidal, artinya kalian harus menggoyang pakai tangan kanan ya. Tentunya ini untuk pemula ya. Kalau untuk para senior nggak perlu pakai dua tangan juga udah mantap ya, karena memang mereka udah profesional. Oke, anggap aja garis ini adalah fokus dari proses pengelasan ya. Teman-teman juga bisa belajar menggunakan spidol untuk mengoret-oret. Jadi anggap aja kalau misalkan ini adalah kawat las, nah ini adalah proses pengelasannya nanti ya. Kita bentuk seperti setengah lingkaran seperti ini, saling tumpang tindih teman-teman ya. Dan kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, nanti kita akan mengatur keseimbangan kawat lasnya pakai tangan kiri ya. Tentunya harus pakai lapis tangan teman-teman. Jadi jangan coba-coba gunakan tangan kiri kalau misalkan tidak pakai lapis tangan ya, karena itu panas sekali untuk kawat lasnya teman-teman. Jadi nanti yang menggoyang kawat las itulah tangan kiri ya. Jadi keseimbangannya nanti akan kita genggam, lalu yang menggoyang adalah tangan kiri kita. Oke, kita lanjut aja ke prosesnya teman-teman. Oke, jadi di sini saya menggunakan ampere 35 teman-teman ya, 35 ampere, dan mesin las saya gunakan adalah Multipro 450 watt dengan kWh 900 teman-teman ya. Jadi karena di rumah juga ada beberapa alat yang hidup ya, jadi kalau misalkan kita paksakan las panjang, ini bakalan jelek teman-teman. Jadi saya gunakan ampere 35 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman kenapa nggak bisa las panjang ya, padahal mesin lasnya 450 kWh 900 ya. Jadi kawat las itu meskipun tulisannya 450 teman-teman ya, outputnya itu atau keluarnya itu jauh lebih besar teman-teman ya. Itu bukan 450 watt. Jadi kalau misalkan kita mengira di 450 watt bisa digunakan pada kWh 450, itu salah, itu nggak bisa. Terkecuali kalau misalkan ada teman-teman lain memang yang mengakali atau mencoba dengan alat lain tapi dengan kWh yang 450 itu bisa. Tapi ini yang standar PLN teman-teman ya. Kalau misalkan kWh kalian 450 itu nggak bakalan bisa ya, terkecuali kalau kalian pakai kWh yang lama ya, yang pasca bayar itu mampu teman-teman, 2 las saja itu mampu ya. Itu pernah saya lihat, pernah saya pakai juga di rekan ya, di rekan tukang las juga, dia pakai 450 kWh kWh pasca bayar ya, yang lama, yang bukan digital, itu bisa menghidupkan 2 mesin las sekaligus. Dan itu beda ya, 450 yang lama dan sekarang itu beda. Oke, ini adalah hasil lasnya teman-teman ya. Untuk alat seadanya dan kWh seadanya juga ya. Ini hasilnya mungkin bisa dikatakan cukup bagus lah, tidak terlalu lengket juga ya. Kalau kita paksakan las panjang ini bakalan jelek teman-teman. Untuk tempo atau sistem pengelasan yang kita gunakan tadi ya, jika itu 3 kali lipat seperti ini, itu juga jelek. Jadi semoga di video selanjutnya kita bisa perbaiki peralatannya supaya informasinya juga lebih bagus buat teman-teman.
Oke teman-teman, jika ada kritik, saran, pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Buat yang mau ikutan di video selanjutnya silahkan klik subscribe dan tanda loncengnya. Oke, akhir kata terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga puas dengan video ini ya. Silahkan di kolom komentar kalau ada kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.